Perkenalkan, saya Liana Vitasari dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 19. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia, ceramah tentang adaptasi kebiasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di forum ini pada siang hari ini. Sekali lagi kita ucap syukur walaupun dalam masa pandemi COVID-19 kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, walaupun tatap muka kita dibatasi oleh layar handphone. Semoga tidak mengurangi rasa syukur kita. Yang sudah kalian semua tahu bahwa COVID-19 masih menjangkiti dunia hingga saat ini. Banyak orang, puluhan orang udah terpapar virus ini, bahkan angka kematian terus bertambah. Hari demi hari, bahkan ini sudah lewat 1 tahun pandemi ini bahkan belum berakhir. Banyak dari kalian yang bosan, setiap hari pasti mendengar kata COVID, dan COVID. Di mana-mana ramai membicarakan COVID-19. Banyak juga dari kalian yang udah lelah, udah capek. Tapi di sini saya mengajak kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan berdoa semoga orang-orang yang terinfeksi virus ini bisa lekas sembuh. Kita lihat pada awal tahun 2020, awal tahun ini di mana virus ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan bahkan sampai ada yang menimbun masker. Sampai-sampai itu tenaga medis itu kekurangan masker. Tapi dampak dari pandemi ini tidak hanya langkanya masker. Dampak dari pandemi ini tuh dirasakan di semua sektor kehidupan manusia, mulai dari sektor pendidikan, lalu sektor kesehatan yang tentunya sudah pasti, lalu bahkan sektor politik pun terkena imbasnya. Tidak hanya itu, sektor ekonomi pun sangat merasakan dampak yang sangat serius dengan adanya pandemi ini. Pembatasan masyarakat itu berpengaruh pada aktivitas bisnis dan akhirnya berimbas pada perekonomian. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya bisnis-bisnis yang bangkrut akibat sulit beradaptasi dengan pandemi ini. Hal ini tentunya berimbas langsung pada karyawannya. Banyak karyawan yang di PHK karena bos mereka tidak sanggup membiayai seluruh gaji karyawan. Akhirnya apa? Banyak orang yang pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi. Yang awalnya itu udah tinggi karena adanya pandemi ini semakin tinggi lagi. Lalu agar hal tersebut tidak terjadi lagi, maka ayo kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun. Ayo kita mematuhi suka kebersihan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam bahwa kebersihan itu sangat penting. Ada hadis yang berbunyi tuhuru syatru al-iman, yang artinya bersuci itu sebagian daripada iman. Makanya itu kita ayo suka kebersihan karena kebersihan itu baik. Tidak lupa pula mematuhi protokol kesehatan seperti selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jaga daya tahan tubuh kalian. Intinya itu harus hidup sehat dan bersih.
selama berbulan-bulan kita hidup dengan COVID-19, di TV, di radio, di sosial media, bahkan obrolan di rumah kalian pasti membahas tentang COVID-19 kan? Karena adanya virus ini, kebiasaan hidup kita itu berubah, baik di rumah, di kantor, bahkan di tempat umum. Kita itu dibuat tidak berdaya oleh virus ini. Ruang gerak kita itu dibatasi, sehingga kita itu tidak produktif, dan ini berimbas langsung pada perekonomian keluarga. Tetapi pemerintah itu terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi agar gimana caranya untuk terhindar dari virus ini sehingga dapat memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah itu mengajak masyarakat hidup dengan kebiasaan hidup baru. Lalu apa sih tujuan dari kebiasaan hidup baru? Ya supaya kita tetap produktif dan aman dari virus dalam masa pandemi ini. Lalu haruskah kita hidup dengan kebiasaan hidup baru? Ya harus, karena kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Lalu kebiasaan hidup baru bisa kita terapkan pada saat kita pergi ke pasar atau ke mall. Kalau ke pasar atau ke mall itu kan pasti kita bertemu dengan banyak orang, pasti sangat sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Disarankan untuk tidak terlalu sering ke pasar atau ke mall. Tapi bila ada kebutuhan yang mendesak seperti membeli bahan makanan, itu kita selalu pakai masker dan jaga jarak minimal 2 meter. Lalu saat ke restoran itu sebaiknya kita membawa alat makan sendiri karena kita tahu kehigienisannya. Tapi bila itu terlalu ribet, kita bisa membeli makanan dan membawa pulangnya dibungkus gitu. Lalu saat dalam bidang pendidikan, terutama sekolah, harus diadakannya sekolah online atau daring, karena itu untuk meminimalisir anak yang terpapar virus corona, karena anak merupakan sangat rentan terjangkit virus ini. Lalu misalnya kalau kita mengadakan sekolah tatap muka, kita ya harus mematuhi protokol juga, ya seperti selalu pakai masker, lalu bawa bekal dari rumah masing-masing, ya bekalnya tentunya bergizi dan sehat. Lalu tidak lupa membawa alat tulis dari rumah masing-masing. Lalu tidak lupa juga jaga daya tahan tubuh kalian masing-masing, seperti berolahraga. Berolahraga tidak harus ke tempat gym. Di rumah pun kita bisa berolahraga seperti senam atau yoga. Itu bisa dilakukan di rumah. Lalu tidak lupa selalu makan makanan yang sehat dan bergizi dan istirahat yang cukup, karena untuk membentuk kekebalan daya tahan tubuh kita itu juga yang pertama harus istirahat yang cukup, lalu rajinlah olahraga, lalu makan makanan yang sehat dan bergizi supaya kekebalan tubuh kita tetap terjaga. Kebiasaan hidup baru itu bisa terwujud kalau kita bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru, seperti cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan intinya kita harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun ya. Semua ini harus dilakukan secara disiplin, dan mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari hal-hal yang kecil dahulu. Saya mengajak kalian semua untuk tetap terus mematuhi protokol kesehatan dimanapun,
dan selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir dan kita diberi keselamatan agar terhindar dari virus ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pandemi virus ini bisa cepat berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.